Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaAllah pada subuh hari ini kita akan sambung kembali pelajaran kita. Kita sedang membahas syarat sah salat. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas salah satu syarat sah salat adalah menghadap kiblat. Jadi kalau tidak menghadap kiblat tentunya tidak sah salat. Dan yang dimaksud dengan menghadap kiblat itu menurut jumhur ulama adalah menghadap ke arah jihadnya kiblat. Jadi menghadap ke arah jihadnya, tidak wajib menuju ke ainnya selama tidak mungkin. Arti tidak mungkin, kita tidak tahu dengan pasti titik arah Kaabah, masih dibolehkan untuk mengharapkan ke arah jihad. Baik, kita sambung syarat sah berikutnya. Di dalam kitab yang kita gunakan ini, yaitu kitab Fiqh Islami wa Adillatuh, syarat berikutnya yang ditulis adalah an-niyah, yaitu niat. Tentunya ini menjadi tanda tanya bagi kita yang bermazhab Syafi'i. Kenapa Syekh Wahbah Zuhaili ini, pengarang kitab ini, memasukkan syarat sah salat berikutnya adalah niat? Karena dalam mazhab Syafi'i kita tahu selama ini bahwa niat itu rukun. Jadi disinilah kita perlu membuka cakrawala, berfikir, pengetahuan, bahawa ternyata beliau memasukkan ke dalam syarat sah salat. Tiga mazhab selain Syafi'i menganggap niat itu syarat, bukan rukun. Jadi beliau bukan menghilangkan aturan dalam mazhab Syafi'i, tetapi ingin memberi pengetahuan kepada kita bahawa selain Syafi'i itu niat itu dianggap syarat. Jadi dianggap bahagian eksternal solat, bukan internal solat. Nanti akan dijelaskan perbedaan-perbedaan antara empat mazhab urusannya dengan niat ini. Baik, padahal beliau sendiri, pengarang kitab ini, bermazhab Syafi'i. Pengarang kitab ini bermazhab Syafi'i, tapi beliau ingin mengajarkan kita untuk berlapang dada dan punya pengetahuan tentang masalah niat. Mungkin di antara kita selama ini yang tahu
yang tahu bahawa niat itu rukun. Padahal ternyata di luar pengetahuan mazhab kita, jumhur ulama yang lain mengatakan niat itu syarat, atau 3 mazhab yang lain mengatakan syarat. Nah, untuk apa kita perlu membahas hal-hal seperti ini? Supaya kita tidak termasuk golongan yang terlalu fanatik, ekstrim, melihat saudara kita yang berlainan prinsip dalam urusan ini seakan-akan menjadi ahli sesat. Padahal kadang-kadang kita tidak punya pengetahuan di dalamnya. Jadi ini menjadi pengetahuan bagi mereka yang mungkin selama ini begitu mendengar ada sahabatnya, saudaranya menyebutkan usalli, lalu langsung memvonis bahawa ini adalah sebuah amalan yang sesat. Jadi dengan mempelajari ini, itu membuang penyakit itu. Sekaligus bagi mereka yang bermazhab Syafi'i untuk tidak terlalu fanatik, sehingga melihat sahabatnya yang tidak mengucapkan usalli lalu mengatakannya juga sesat. Jadi sambil bersesat-sesat terus masing-masing. Ini akibat apa? Pertama, mungkin kita hanya mempelajari mazhab Syafi'i dari kecil kita, sehingga tidak tersentuh dengan mazhab lain yang punya ijtihad yang lain. Lalu ketika melihat ada orang yang langsung takbir Allahu Akbar. Jadi kalau mazhab Syafi'i kan lumayan panjang karena masuk ke dalam rukun. Tapi ada sahabatnya Allahu Akbar. Langsung kita yang bermazhab Syafi'i mengatakan ini sesat. Biasanya kita mengandalkan kalimat sesat dengan menggunakan kalimat Muhammadiyah. Asal ada masalah sikit-sikit Muhammadiyah. Sikit-sikit Muhammadiyah. Jadi sangka betul Muhammadiyah hanya sesat. Padahal mungkin saja mereka mengikuti pandangan mazhab yang lain. Jadi dengan mempelajari hal seperti ini, mudah-mudahan memberi sedikit pencerahan untuk tidak terlalu ekstrim dan fanatik dalam mengambil pendapat dan melihat kondisi saudara kita. Baik. Jadi ini bicara masalah niat. An-niyah min syurutis salah. Niat itu bahagian dari syarat sah salat. Di sisi siapa? Indal Hanafiyah wal Hanabilah wa kaza indal Malikiyah. Niat itu menjadi syarat sah salat di sisi Imam Hanafi, Hambali dan Maliki. Ala rajih, menurut pendapat yang paling kuat di antara mereka. Wa hiya min furudis salah wa arkanuha 'inda Syafi'iyah. Tetapi menurut mazhab Syafi'i, niat itu adalah fardu dan rukun salat. Menurut mazhab Syafi'i, niat itu fardu dan rukun salat. Li'annaha wajibah fi ba'dis salat, karena niat termasuk hal yang wajib di dalam setengahnya salat atau bahagian daripada salat. Wa huwa awwaluha, dan dia diletakkan pada awalnya salat. La fi jami'iha, tidak pada semua gerakan salat. Jadi niat itu disepakati, walaupun tadi berbeza meletakkan syarat dan rukun, tetapi para ulama sepakat niat itu hanya dilakukan di awal salat. Tidak dilakukan di semua gerakan salat. Jadi bukan waktu mau sujud niat, bangkit dari sujud niat, kemudian mau rukuk niat lagi, tidak. Cukup dilakukan di awalnya. Baik. Wahia lughatan al-qasad. Jadi niat itu secara bahasa bermakna qasad, memaksudkan
sesuatu, ya. Menyengajakan melakukan sesuatu. Menurut syarak, azmul qalbi ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah Ta'ala. Menurut syariat, yang dimaksud dengan niat adalah mengazamkan hati untuk melakukan ibadah dengan tujuan taqarruban ila Allah Ta'ala, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi ayaqsuda bi amalihi lillahi ta'ala. Jadi niat itu yang akan membuat kita tahu tujuan ibadah kita untuk apa. Berarti tujuannya adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, maka Allah, niat itulah yang bisa membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah. Juga niat yang bisa membedakan antara mana ibadah wajib, mana ibadah sunnah. Jadi kalau tidak ada niat, kita kebingungan sendiri untuk memisahkan. Jadi misal kita mau melakukan puasa, itu kalau tak ada niat, maka kita sendiri pun tidak tahu puasa ini untuk apa. Tapi dengan niat, kita tahu kita mau puasa karena Allah suruh, atau mau karena diet. Karena ada orang yang puasa karena diet. Pak, kenapa nak puasa? Pak, long diet, tengah diet. Bapak, untuk apa puasa? Saya puasa Senin karena Allah suruh, karena Nabi suruh. Niat yang menentukan mana yang bukan ibadah, mana yang ibadah. Walaupun pekerjaannya sama-sama tahan lapar, tapi yang satu tidak berpahala, yang satu berpahala. Akibat apa? Akibat adanya niat. Juga fungsi niat membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Kalau nggak ada niat, malah kita bingung. Kita sudah berdiri ini, mau salat 2 rakaat, nggak ada niat, sama sekali nggak ada niat, maka kita pun bingung, ini ngapain nih? Ini mau salat apa nih? Mau salat sunnah qabliyah, atau mau salat sunnah wudu, atau mau salat tahiyatul masjid? Karena itu semuanya dilakukan sebelum salat fardu. Bisa tahiyatul masjid, bisa salat sunnah wudu, bisa qabliyah. Tapi kita nggak ada niat. Begitu nggak ada niat, bingung gerod. Ini apa nih? Salat apa? Disitulah fungsinya nih niat. Makanya hadis-hadis pertama yang dicantumkan dalam semua urusan ibadah tetap innamal a'malu binniyah. Semua pekerjaan itu dihitung dengan niat, berdasarkan niatnya. Jadi niat ini memegang peranan paling penting dalam semua urusan. Baik, jadi kita fokusnya membahas niat di dalam solat. Kalau di dalam solat, maka yang dimaksud benar-benar solat itu hanya untuk Allah, duna syai'in akhar min tasannu' li makhluk, tanpa mengharapkan sesuatu kepada makhluk, atau iktisab mahmadata 'indan nas, atau tidak berusaha mengharap pujian dari manusia, atau mahabbata madahin atau nahwi, atau mengharapkan cinta yang berbentuk pujian. Jadi benar-benar salat itu jangan berharap sesuatu, dan kita bisa meluruskan tujuan itu dengan mempertegas niat. Wa hadza huwa al-ikhlas. Inilah bahagian daripada cara untuk ikhlas. Bapak Ibu, maka Allah, kita waktu niat itu kan terselip macam-macam, tapi niat secara umum untuk Allah. Dan itu bahagian cara untuk mengetahui kita berusaha untuk ikhlas. Karena syaitan akan memainkan peranannya, dia akan berbisik-bisik. Maka tegaskan dengan cara berniat. Baik. Berikutnya, wan niyah wajibatun fis salat.
biittifaq al-ulama litamyiz al-ibadah 'anil 'adah. Niat itu wajib dalam solat untuk membedakan mana ibadah, mana adah. Mana ibadah, mana adah. Adah itu kebiasaan. Jadi termasuk itu fungsi daripada niat. Kita memang kebiasaannya seperti tadi contohnya, kita kebiasaannya tidak makan dan minum, atau kita kebiasaannya mandi di waktu subuh. Itu kebiasaan kita. Mungkin ada dokter yang menyarankan mandilah di waktu subuh. Tapi begitu berjunub, untuk membedakan mandi subuh biasa dengan mandi junub, pemisahnya apa? Niat. Kalau nggak ada niat, tip-tip subuh junub. Misalnya nggak ada niat, orang dikira tip-tip subuh junub, dan orang yang hanya junub, orang yang berjunub dikira pun seperti mandi biasa. Maka pemisahnya adalah niat, memisahkan antara mana ibadah, mana adah. Waliyatahaqqaq fil issalah al-ikhlas lillah ta'ala. Niat juga berfungsi untuk menegaskan agar kita benar-benar menjaga solat kita ikhlas kerana Allah. Jadi baik megawa, baik ma'awa, kita butuh niat bahawa yang kita solat ini adalah milik Allah. Dengan cara nanti niatnya ada kalimah-kalimah yang diajarkan di dalam mazhab-mazhab untuk keseragaman, agar orang tidak bingung cara berniat. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sesungguhnya mereka tidak disuruh untuk beribadah kecuali mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlas fi kalamihim an-niyah. Jadi maksud ikhlas di situ kata Imam Al-Mawardi adalah an-niyah. Begitu juga kalimah innamal a'malu binniyah, itu juga meluruskan niat, maksudnya agar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wa kamalun niyah berikutnya. Niat itu waktu salat untuk kesempurnaan, maka hendaknya seseorang ketika berniat yastash'ir al-musalli al-iman. Ketika berniat, seseorang itu hendaknya meniatkannya dengan iman. Mohon maaf, ini banyak penghalangnya pagi hari ini, maka Allah. Jadi ketika berniat itu bukan hanya sekedar bermain mulut. Dan bermain mulut pun nanti dalam mazhab Syafi'i itu sebelum takbir. Niat itu tempatnya di hati. Tetapi yang paling penting, yang mungkin banyak kita tinggalkan hari ini adalah orang yang salat ketika berniat itu niatnya itu niat waktu berniat itu yang bermain adalah iman. Bagaimana bermain iman? Pertama, dia lakukan solat itu untuk apa? Karena Allah, karena taat pada Allah. Kalau bukan karena taat pada Allah, sungguh kita tidak melakukannya. Wa yanwi at-taqarrub ila Allah bis-salat. Dan juga sekaligus ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi ketika kita ingin berniat, gunakan niat itu. Ketika mau berniat, gunakan niat itu bahagian daripada iman kita kepada Allah. Wa ya'taqidu wujubaha, wa ya'taqidu wujubaha, dan meyakini wajibnya salat. Wa adaaha, meyakini bahawa wajib salat, wajib laksanakan. Jadi meyakini kewajiban, meyakini untuk melaksanakannya. Fi zalikal yaum, pada hari kita mau salat tersebut. Lalu wa yu'ayyinuha, lalu mentakyinkannya, menentukan itu apa bentuk ibadahnya, mau puasa atau mau salat. Wa yanwi adada raka'atuha, disunnahkan untuk meniatkan jumlah rakaat, ini sunnah. Wa yanwi al-imamah awil ma'mumiyah, al-iqtida awil infirad, juga nanti dalam niat diajarkan
hendaknya juga berniat menjadi imam atau makmum. Nanti dalam mazhab Syafi'i kalau menjadi imam hukumnya sunnah berniat jadi imam, tapi bagi makmum wajib meniatkan diri jadi makmum, tapi meniatkan diri jadi imam sunnah. Kenapa? Imam bergerak secara otomatis. Ketika dia sudah berada di depan, otomatis dia sudah jadi imam. Enggak perlu dia niatkan jadi imam pun dia diikuti. Tapi menjadi makmum enggak bergerak secara otomatis. Bisa jadi orang di belakang imam, bisa jadi hanya rencana ikut. Posisinya cuma berada di belakang imam. Bisa jadi dia tidak mau ikut imam tersebut. Maka untuk kita memposisikan diri ikut, itu harus niat makmuman dalam mazhab Syafi'i. Summa yanwi takbiratul ihram, lalu dia berniat ketika melakukan takbiratul ihram. Baik, itu secara kesempurnaan. Nanti baru kita pisah-pisahkan mana yang rukun dalam niat, mana yang sunnah. Syurutun niyah, niat itu juga punya syarat. Inna min syurutin niyah al-Islam, orang yang berniat itu harus orang Islam. Wa tamyiz, yaitu sudah berumur mumayyiz. Kalau sudah berumur mumayyiz, kalau mau salatnya diterima maka wajib berniat. Umur tamyiz Pak, umur sebelum baligh, tapi sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Maka anak-anak yang seperti ini juga sudah harus diajarkan niat agar solatnya sah, tapi pahalanya Allah kirimkan kepada orang yang mendidiknya, iaitu kedua orang tuanya. Dia sendiri belum tercatat pahala sebagaimana dia belum tercatat dosa. Makanya kita ini investasi yang kita dapat paling banyak dari anak. Kita ajarkan dia solat sebelum baligh, dari umur 7 tahun itu sudah dapat pahala kita dari solatnya dia, apalagi solatnya bagus. Ketika kita meninggal, dia melanjutkan solat yang bagus itu, maka kita pun akhirnya mengalir pahala itu. Maka didiklah anak baik-baik, main game laju-laju, main game. Karena kerusakan hari ini adalah anak-anak kita biarkan dalam dunianya terlalu mendalam. Enggak ada yang larang main game selama game itu bukan game haram, tetapi orang tua membiarkan, bahkan mensupport dengan menyediakan wifi, dengan memberi kode password wifi, dengan memberi waktu berlama-lama dalam game. Jadi pertama pasang IndiHome dulu. Ini mohon maaf kepada yang kerja di Telkom. Pertama pasang IndiHome, sudah. Kemudian karena sudah bayar, itu bayar 370, entah betul pun, per bulan. Sudah bayar, karena takut rugi sudah bayar. Kan cara berfikir kita kan, ini rugi, ini sudah bayar per bulan. Sudah, akhirnya apa yang terjadi? Kita bilang sama semua anak-anak, nyoka main laju galak-galak awak kah, main sepuas-puasnya, jangan rugi kita bayar. Lalu kita biarkan, nanti waktu ada yang negur, kita mengatakan, daripada rugo dah bayu, bagus hancur anak. Itu anak yang sudah terikat dengan dunia, bukan lagi dunia agama, tapi dunia begitu Pak. Itu coba bapak panggil, nak, tolong bantu sangkut piring. Itu bangun untuk sangkut piring saja, itu dia nyaut wan sampai 10 kali baru dia bangkit. Dia cuma nyaut-nyaut saja, wan, hai mak, hai kekepreh nanti, wannya lama-lama semakin keras, menunjukkan apa? Kitalah yang telah mendidik mereka dengan cara begitu. Jadi hati-hati Bapak Ibu maka Allah, anak-anak umur mumayyiz itu sudah waktunya diajarkan sempurnanya salat. Sahkah salat mereka? Sah. Ingat sekali lagi, baligh bukan syarat sah salat. Baligh syarat wajib salat. Sebelum baligh, kalau syarat sudah sempurna, sebelum baligh, kalau anak itu sudah sempurna salatnya, wuduk bagus,
kencing sudah tahu cara kencing yang benar. Karena ada sebahagian wuduk bagus, solat bagus, kencing ada betul. Ketika di kamar mandi, dia enggak tahu cara kencing yang betul. Dia cuma tahu cara mengeluarkan kencing. Dia tidak peduli bekasan kencing naik ke celana. Dia tidak melakukan istinja sampai selesai ketetesan air kencing yang terakhir. Dia enggak tahu itu. Tapi syarat solatnya bagus, itu tetap tidak sah. Nah, jadi Bapak Ibu melaka Allah Subhanahu wa taala, niat itu juga menjadi bahagian syarat kepada orang mumayyiz. Jadi kalau sudah mumayyiz, sudah waktunya ajarkan niat salat. Kemudian wal ilmu bil manwi, dan orang itu tahu apa yang diniatkan. Nah, itu syarat ketiga, tahu apa yang diniatkan. Jadi jangan sampai kita niat-niat tapi enggak tahu apa yang kita niatkan. Baik. Bahkan jangankan tidak tahu, salah niat saja wajib ulang. Ini yang perlu kita nanti di depan juga nanti disebutkan, Pak, salah niat itu wajib ulang. Itu kesepakatan mazhab semua. Bagaimana salah niat? Kita mau salat zuhur, lalu kita terucap niatnya salat asar, teringat di rakaat pertama. Teringat di rakaat pertama kita terniat tadi kapalong, ini sembahyang asar long niat uno, padahal waktu salat zuhur, maka wajib membatalkan salat, niat kembali, wajib. Tidak boleh langsung sambung lalu merasa alah Allah maklum kok, Allah kan Maha Rahman Rahim, Allah maklum. Enggak bisa begitu, wajib ulang. Kalau dalam mazhab Syafi'i menyebutkan jumlah rakaat itu sunnah dalam niat, enggak sebut pun enggak apa-apa karena dia bergerak otomatis. Tapi kalau menyebutkan jumlah rakaat yang berbeda dengan model salatnya, itu juga wajib ulang niat. Jadi kalau enggak sebut enggak apa-apa, tapi kalau menyebutkan salah wajib ulang. Contoh dalam mazhab Syafi'i, misal diajarkan cara berniat usalli fardhat dhuhri arba'a raka'atin. Arba'a raka'at itu sunnah, artinya enggak diucap enggak apa-apa, karena dengan menyebutkan zuhur otomatis sempat, karena belum pernah ada zuhur yang 5. Sudah. Tapi masalahnya kita kemudian salah mengucapkan rakaat. Usalli fardhat dhuhri salasa raka'at. Padahal tadi kalau enggak ucap enggak apa-apa, tapi gara-gara salah wajib ulang. Wajib ulang. Karena tidak pernah ada wahyu yang mengatakan tentang salat zuhur jumlahnya 3 rakaat. Baik. Sedikit lagi, setelah itu nanti kita tanya jawab. Berikutnya, muqaranatun niyyah litakbir. Ini apa? Kesetaraan antara niyyah dengan takbir. Ini bagaimana menurut pandangan dalam mazhab-mazhab yang ada. Di sinilah Pak, kita perlu belajar banyak. Kita semua perlu belajar banyak. Seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi dengan melihat pendapat-pendapat mujtahid besar dalam kapasitas mazhab ini, kita tidak lagi istilahnya begitu mudah menyalah-nyalahkan amalan orang lain. Kalau kita sudah tahu, sekarang kita lihat bagaimana posisi niat dengan takbir dalam setiap mazhab. Menurut mazhab Hanafi, yushtaratu ittisalun niyyah bis salat bila fasil ajnabi. Mau dibilang pertama apa? Disyaratkan bersambung niat dengan salat bila fasil. Enggak boleh ada pemisah antara niat dan salat. Yang fasil itu fasil ajnabi, pemisahnya pemisah yang tidak masuk ke dalam bahagian salat, tidak masuk ke dalam bahagian ibadah. Pemisahnya pemisah bukan bahagian ibadah. Itu tidak boleh. Artinya habis niat itu menuju ke salat, itu enggak boleh ada pemisah. Bainan niyyah wa takbirah, dan ukurannya
tidak boleh ada pemisah antara niat dengan takbir. Jadi seharusnya habis niat langsung takbir. Nah, wal fasil amalun la yaliqu bis salah kal akli wasyurbi wa nahwi zalik. Tidak sah niat kalau pemisahnya adalah pemisah yang tidak berhubungan dengan salat itu. Contohnya makan dan minum. Habis niat lalu minum. Ni misalkan ada aqua gelas ni. Ada aqua gelas. Kita udah niat ni. Ini dalam mazhab Hanafi, Mak. Jangan salah-salah bawa keluar. Nanti pulang dari pengajian, rupaji niatnya hana mecih bersamaan dengan takbir. Padahal ini mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, niat itu memang bersamaan dengan takbir. Mazhab Hanafi karena tadi masuk ke syarat, dia dilakukan sebelum takbir, tapi tidak boleh ada pemisah antara niat dengan takbir. Kalau niatnya ada pemisah, contoh makan dan minum, maka bisa batal, harus ulang. Habis niat, kita dah niat, rupanya kita minum aqua gelas, ada pemisah, sedangkan meminum itu bukan bahagian yang berhubungan dengan ibadah, ini batal niat. Wa amma iza fussila bainahuma bi'amalin yaliq bis-salah kal wudu' wal masyu ila al-masjid fala yadurru. Ini. Tapi kalau pemisahnya adalah bahagian daripada salat itu juga, bahagian yang berhubungan dengan salat, contohnya wudu atau berjalan ke masjid, fala yadur, maka tidak mengapa. Jadi contoh orang falau nawa, ada seseorang sudah berniat, summa tawadda, lalu berwudu, au masya ilal masjid, atau berjalan ke masjid, fakabbara, lalu bertakbir, jaza, walam tahduruhu niyah, jaza, dia tidak lagi berniat, boleh. Jadi bagaimana menurut mazhab Hanafi, Pak? Kita niat dari rumah, lalu kemudian berwudu, habis niat, arti niat bersihkan di hati, mau salat, lalu berwudu, habis berwudu di rumah langsung keluar menuju ke masjid. Ini pemisah apa? Pemisah yang masih berhubungan dengan salat. Wudu menuju ke masjidnya mandung urusan kena sembahyang. Ketika sudah sampai di masjid, lam tahduruhu niyah, dia tidak lagi berniat, langsung kabbar, langsung dia bertakbir, Allahu Akbar, jaza, dibolehkan. Jadi yang selama ini kita lihat sahabat-sahabat kita bisa jadi berada dalam pilihan mazhab-mazhab selain Syafi'i. Dari rumah pun kagak genit, hau nak jaro dah, anak kangi ngeja krung, kapikir kena jak walimah. Itu bahasa-bahasa itu menunjukkan dia memang sudah niat. Makanya dalam mazhab Hanafi, niat itu tidak harus bersamaan dengan Allah, dengan seperti Syafi'i Allah, tidak. Selama tidak ada pemisah antara niat dengan takbir dengan perkara-perkara dunia, maka enggak perlu niat lagi, langsung Allahu Akbar, dibolehkan. Cuma kesalahan orang hari ini yang melakukan itu apa? Dia niat dari rumah, udah wudu, pergi ke masjid. Ketika sudah mau pergi masjid, tiba-tiba di tangga bawah ketemu sama kawan, Assalamualaikum, waalaikumsalam, hau nak je, nyo nama masalah bacut, nyo. Dia bicara di situ, sedangkan bicara adalah pemisah yang menyebabkan batalnya niat tadi. Maka yang model begitu seharusnya waktu sudah mau takbir niat lagi. Jadi begitulah keadaan mazhab lain di luar mazhab kita. Cuma wa yundabu iqtiran niyah bi takbiratil ihram khurujan minal khilaf. Ternyata mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi juga mengatakan sunnah hukumnya iqtiranun niyah bi takbiratil ihram. Tadi beliau mengatakan enggak apa-apa selama pemisahnya enggak ada sesuatu yang membatalkan niat. Cuma sunnah hukumnya berbarengan ya,
Sunnah hukumnya berbarengan niat dengan takbiratul ihram. Ternyata Hanafi juga mengatakan sunnah hukumnya kalau niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram khurujan minal khilaf, agar selamat dari khilaf. Wala yasihu ta'khirun niyyah anit tahrimah. Tidak sah salat kalau duluan takbir baru niat. Tidak sah salat kalau duluan takbir baru niat. Ya. Baik. Menurut pandangan mazhab Hambali, ini saya singkat padatkan saja Pak, 5 menit. Wa qala al-Hanabilah, menurut pandangan mazhab Hambali, al-afdal muqaranatun niyyah litakbir. Yang paling bagus, tapi beliau mengatakan yang paling bagus, padahal di awal tadi kita sudah tahu mereka mengatakan syarat bukan rukun, tapi tetap mazhab Hambali mengatakan apa? Yang paling afdal itu berbarengan antara niat dengan takbir. Kalau mazhab Syafi'i memang harus, tapi mazhab lain ternyata semuanya juga menyuruh paling bagus itu berbarengan antara niat dengan takbir khurujan min khilaf. Sama. Kenapa? Supaya kita selamat dari perbedaan pandangan. Jadi maksudnya begini Pak, kenapa Hanafi dan Hambali walaupun mengatakan itu syarat, tapi paling bagus berbarengan niat dengan takbir, sama seperti Syafi'i. Ini bukan karena kecondongan hati mereka ke Syafi'i, karena mereka semuanya mujtahid mutlak, bebas cara mengambil pendapat. Tapi kalau antara niat langsung takbir, jadi kita niat berbarengan, itu bisa lepas dari perkara-perkara tadi, bisa lepas dari pemisah antara niat dengan takbir. Itu sudah dijamin lepas, karena habis niat, habis takbir. Itu bisa lepas dari perkara yang membuat batalnya niat tadi. Maka pilihan mereka tetap yang paling bagus adalah jangan ada pemisah antara niat dengan takbir. Di situ niat, di situ takbir. Ini cuma bedanya apa? Kalau mazhab Syafi'i memang harus begitu. Kalau mereka mengatakan yang paling baik, afdal. Walaupun begitu, mereka sah salatnya seandainya duluan niat daripada takbir, sah salatnya. Makanya hati-hati menyesatkan orang-orang yang kali dengan model gaya berniat bertakbir tanpa ada, kita nggak lihat ada seperti gerakan lambat, karena ada niat langsung Allahu Akbar. Itu sudah pasti nggak ada tuntunan dalam hati. Hati-hati menyesatkan, karena semua ini adalah ijtihadnya para imam-imam besar. Itu tetap sah selama beliau memang meyakini ke atas pandangan mazhab lain. Cuma begini Bapak Ibu penaka Allah, perlu kita tahu bahawa kalau seandainya dalam satu urusan ibadah, kalau mau ikut mazhab lain, maka itu ikut dari A sampai Z. Baik dah jampu-jampu. Nyo nit pakai mazhab Hanafi, wuduk mazhab Syafi'i. Nanti ada beberapa perkara yang bisa bersilangan antara mazhab lain dengan mazhab Syafi'i. Nanti pasti bertemu itu. Kita tadi niat dengan mazhab Hanafi, kemudian waktu membaca Al-Fatihah kita nanti mengambil mazhab Syafi'i, atau kebalikannya, niat dengan mazhab Syafi'i, lalu ketika urusan baca Al-Fatihah kita mengambil mazhab yang lain. Mazhab yang lain mengatakan Al-Fatihah itu cukup mendengarkan bacaan imam, maka sudah menjadi bahagian bacaannya. Mazhab Syafi'i tidak boleh, karena mazhab Syafi'i mengatakan, mengambil hadis Nabi, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, enggak sah salat kecuali yang baca Al-Fatihah. Dan ditegaskan itu berlaku bagi imam dan makmum. Itu berlaku bagi imam dan makmum. Imamnya sudah selesai baca, makmum ketika imamnya jeda sedikit, di situ dia langsung baca Al-Fatihah. Nah, bagaimana keadaannya kalau kita campur-campur urusannya?
Kita tanya ke sana tidak sah solat kita, kita tanya ke sini juga tidak sah solat kita. Ini bahayanya mencampur-campur. Jadi bukan salah, tetapi benar-benar tahu bahawa kalau satu urusan ibadah itu kalau mau bermazhab lain tidak dilarang, cuma ikut dari A sampai Z. Kalau nanti sudah mulai bayar zakat, pindah lagi ke mazhab lain juga tidak masalah, selama satu urusan kita jaga urusan itu dalam satu mazhab. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kan enggak wajib bermazhab? Betul. Kan betul, tidak wajib bermazhab. Siapa yang bilang wajib? Enggak ada yang bilang wajib bermazhab. Mazhab itu kalau enggak ada mazhab, tentu tidak menimbulkan dosa. Yang dosa kalau tidak ikut Allah dan Nabi. Tidak ikut mazhab tidak berdosa. Cuma perlu kita pahami, kalau kita enggak ikut mazhab, kemana kita merujuk untuk mengurusi ibadah kita yang kita sendiri tidak bisa gali dari Al-Quran dan hadis? Oh, bisa ambil pendapat pribadi-pribadi, ini mazhab syirik berarti. Kalau sudah mengambil pendapat dari fulan itu juga ternyata mengikut pendapat orang lain. Jadi mazhab itu enggak wajib, cuma kalau tidak ada mazhab, sama seperti rusak HP rusak, kita mau langsung ke Samsung di Korea, tak mau. Ni HP kita rusak, HP kita Samsung pak, karela HP. Kemana kita mau bawa? Ke Korea. Harus ketemu langsung ke sana. Selama ini kita enggak, pasti urusannya ke ahli HP. Makanya mazhab itu bukan wajib, tetapi memudahkan orang untuk beribadah. Memudahkan gedanya. Hana payah dah baca per ayat, hana payah dah pulik hadis. Karena mereka sudah kerja mujtahid. Lalu kita dimudahkan. Sekarang kalau tidak bermazhab, contoh, tidak bermazhab, kalau saya ajukan satu pertanyaan, berapa rukun salat? 13 menurut Syafi'i, 14 menurut Hanbali. Bagi mereka yang misal enggak ada mazhab, enggak perlu mazhab, coba tanya berapa rukun salat? Mau jawab 13, itu mazhab Syafi'i. Mau jawab 14, itu mazhab Hanbali. Jadi berapa rukun mazhab menurutmu yang engkau gali dari Al-Quran dan hadis? Menurutmu? Ini hanya jawaban dia, Pak. Nah, kenapa muncul rukun salat? Itu kerja mujtahid, mengurai ayat, mengurai hadis, agar orang awam tidak lagi perlu langsung harus gali. Mereka mudahkan. Dari mana muncul dalil niat? Innamal a'malu binniyat. Dari mana muncul dalil adanya takbiratul ihram? Karena Rasulullah dulu mengatakan ke seorang yang salat, apabila engkau salat, mulailah dengan takbir. Dari mana muncul bacaan Al-Fatihah? Itu diurai sehingga memunculkan rukun salat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari awal tadi saya mengatakan, dengan belajar seperti ini, jangan suka menyalah-nyalahkan amalan orang lain. Kita yang sudah terbiasa memakai niat usalli, jangan salahkan orang yang langsung Allahu Akbar. Mungkin kita kurang pengetahuan. Begitu juga yang tidak berniat, jangan salahkan yang amalan mazhab Syafi'i. Mungkin kita pun kurang pengetahuan. Jadi paling aman itu berlapang dada di atas perbedaan yang terjadi. Jadi dalam mazhab Hanbali, walaupun disepakati itu syarat, niat itu syarat, tetapi tetap menurut beliau yang paling afdal adalah berbarengan antara niat dengan takbir. Sudah. Menurut mazhab Malik, yajibu istidharin niyah inda takbiratul ihram, wajib menghadirkan niat ketika takbiratul ihram, atau qablaha, atau dibolehkan berniat sebelum takbiratul ihram, bizamanin yasir, dengan waktu yang ringkas, waktu yang ringan. Jadi boleh berniat dulu Allahu Akbar, boleh. Berarti tiga mazhab membolehkan begitu. Tiga mazhab membolehkan begitu. Dan Imam Syafi'i yang berpendapat tidak boleh niat sebelum, tapi niat berbarengan. Wa qala Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'i, yushtaratu iktirani niyah bi fi'li salat, wajib, syaratnya sah salat wajib berbarengan dengan takbiratul ihram. Kalau seandainya terlambat,
atau duluan niat daripada takbiratul ihram, yusamma azman, yusamma azaman, disebut azam. Jadi misal duluan niat, menurut Syafi'i kalau duluan niat itu berarti azam, bukan niyah. Azam itu Pak bercita-cita ni mau solat, berarti kita bercita-cita solat, enggak disebut dengan niyah. Menurut mazhab Syafi'i, niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram atau berbarengan dengan pekerjaan. Pekerjaan pertama apa? Takbiratul ihram. Nah, jadi inilah makanya kenapa kita yang bermazhab Syafi'i itu ketika salat itu agak lama, karena kita harus mengucapkan rukun-rukun niat, qasad, ta'rid, ta'yin, mengucapkannya di dalam hati. Jadi mahallun niyah fil qalb, itu sepakat. Mahallun niyah fil qalb, di dalam hati. Tetapi menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, yajuzu at-talaffuz bin niyah, dibolehkan melafazkan niat. Bagaimana maksud dibolehkan melafazkan niat? Melafazkan sebelum terjadinya niat. Jadi misal kita berdiri ni Pak, ni menurut sebahagian Maliki dan Syafi'i dibolehkan melafazkan niat tapi sebelum terjadi takbiratul ihram. Jadi berdiri dulu, lalu mulut kita qomat kamit, usalli fardhu dhuhri arba'. Itu bukan niat. Itu untuk meringankan agar mudah terjadi niat waktu takbiratul ihram. Sebahagian orang mengira ketika orang mengucapkan usalli, dikira kata sesat, masa niat pakai mulut? Belum niat, itu belum niat. Itu untuk gladi resik. Gladi resik. Kita kan gladi resik dulu. Jadi yang berdiri dulu. Dan itu disebutkan di semua kitab-kitab Syafi'i. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, disebutkan, Imam Nawawi menyebutkan sebelum bertakbir dibolehkan melafazkan niat liyusa'idan lisan al-qalbah, agar lisan bisa membantu terjadinya niat. Maksudnya nanti waktu dah niat enggak salah-salah lagi. Baik. Jadi itu perbandingan. Jadi saya pribadi berharap setelah kita mengetahui ini, maka agak mengurangi ritme kita untuk saling menyalahkan. Baik, demikian kita cukupkan. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.